Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita boleh bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Sebab oleh karena kasih setia dan pertolongannya saja, kita boleh ada sebagaimana ada pada hari ini. Bersyukur bahwa oleh karena kasih setia Tuhan dan anugerahnya, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa menikmati kehidupan pada hari ini. Saudaraku, bersyukur juga bahwa pandemi mulai menurun dan aktivitas boleh kembali berjalan seperti biasa, meskipun kita tetap mengenakan protokol kesehatan yang ada. Karena itu adalah demi kebaikan kita dan juga kebaikan orang lain. Pagi ini kita kembali melanjutkan perenungan kita di dalam seri ucapan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di atas bukit. Dan kali ini di dalam ucapan bahagia, yaitu ayat yang kelima yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sementara terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan, berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Apa maksud ucapan bahagia ini? Dan bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan keseharian kita? Saudaraku, di dalam budaya modern kita pada saat ini, istilah lemah lembut akan memunculkan sebuah pemikiran atau perspektif tentang citra seseorang yang lembut, kalem, pasif, bahkan mungkin cenderung pemalu. Namun sesungguhnya bukan itu maksud daripada perkataan Tuhan Yesus di dalam bagian ini. Kelembutan yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kelemah lembutan yang membawa rasa tenang bagi jiwa. King James Bible Dictionary mengatakan bahwa lemah lembut adalah tidak mudah terpancing atau kemudian tidak mudah menjadi jengkel, tunduk kepada kehendak ilahi, tidak menjadi sombong atau kemudian menjadi egois. Lemah lembut di dalam bahasa Yunani-nya adalah praus, bahwa kata ini memiliki gagasan keseimbangan yang pas, yang tepat antara kepribadian yang kuat yang dikendalikan dengan baik dengan yang namanya kerendahan hati. Lemah lembut adalah menjadi pribadi yang humble di hadapan Tuhan. Dalam kosakata Yunani, lemah lembut bukan menunjuk kepada sikap pasif atau mudah diinjak-injak atau didesak, melainkan gagasan ini memiliki sebuah arti tentang kekuatan yang terkendali. Ibaratnya itu seperti kuda jantan yang kuat dan dilatih untuk pekerjaan tertentu atau tugas tertentu, dan bukan menjadi kuda yang liar. Pertanyaannya, apakah orang yang lemah lembut itu berarti dia tidak boleh marah? Saudaraku, orang yang lemah lembut sesungguhnya bisa marah, namun ia lebih memilih untuk menahan amarahnya di dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Menjadi lemah lembut berarti menunjukkan kesediaan untuk tunduk dan bekerja di bawah otoritas yang tepat, yaitu penyerahan diri di hadapan Allah. Ini menunjukkan kesediaan untuk mengabaikan hak, bahkan hak istimewa di dalam diri kita. Mereka yang lemah lembut di hadapan Tuhan adalah karena mereka mau tunduk kepada kehendak Tuhan dan mau menuruti firman Tuhan. Saudaraku, seseorang harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, yaitu mengakui segala kemiskinan rohaninya, mengakui segala duka cita dirinya atas dosa-dosa dan kecemaran dirinya.
hanya oleh anugerah Allah saja yang dapat memimpin seseorang untuk tunduk di dalam penyerahan diri di hadapan Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus mengetahui cara berpikir yang salah dari para pendengarnya, bahwa konsep kekuatan, kekayaan, kekuasaan itu akan membawa mereka bahagia. Sesungguhnya kebahagiaan sejati itu bukan berasal dari dunia, melainkan dari Allah. Pengajaran di bukit telah mendobrak cara berpikir yang salah, dan apa yang Tuhan Yesus katakan sungguh berbeda dengan cara pandang dunia. Bukan kekuatan yang besar, bukan sebuah karena kecerdikan akal, bukan juga karena sebuah kesalehan legalis yang membawa seseorang memiliki kebahagiaan sejati, melainkan mereka yang dengan penuh kerendahan hati mau datang kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, orang yang lemah lembut adalah mereka yang dengan penuh kesadaran diri mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang lemah lembut bukan untuk menunjukkan sebuah tipe atau karakter tertentu, yaitu orang yang memiliki sikap diam atau kemudian mengalah. Mereka yang lemah lembut akan memiliki bumi menunjukkan sebuah paradoks bahwa di dalam kelemah lembutan di sanalah terletak kekuatan. Ini bukan kekuatan dari diri sendiri atau manusia itu sendiri, bukan itu. Melainkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bahwa Tuhan bekerja di dalam diri mereka yang mau datang kepadanya. Dan di dalam kepercayaan total dan penyerahan penuh. Saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa saat ini kita datang kepadanya dengan sebuah kerendahan hati, miskin rohani, bertobat dari kecemaran dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah yang akan membawa hidup kita menjadi berkelimpahan di dalam roh dan jiwa kita. Sebab di sanalah arti kasih karunia dan anugerah Allah itu dirasakan dan dilihat begitu besar dan nyata di dalam hidup kita. Saudaraku, ketika Tuhan mengatakan memiliki bumi bukan mengarah kepada kekuasaan dunia, melainkan kepada kemuliaan Allah yang akan kita nikmati di dunia baru kelak, yaitu di Yerusalem yang baru. Memiliki bumi sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ia tetap menyertai kita, memimpin kita, menjaga kita, melindungi kita, hingga kita masuk di dalam sukacita yang penuh dengan kemuliaan, hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Saat kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita ini akan bertumbuh di dalam kelemah lembutan, hidup di dalam kerendahan hati yang akan mengalirkan sebuah kebahagiaan sejati yang dapat mendorong kita dan membantu kita untuk lebih efektif di dalam membagikan Injil Tuhan kepada orang lain. Saudaraku, orang yang lemah lembut adalah mereka yang dengan tenang menyerahkan diri kepada Allah, kepada firman-Nya dan kepada kuasa-Nya, menaati perintah-Nya dan menuruti rancangannya. Meskipun jalan yang dilalui penuh dengan tantangan dan pergumulan, namun kebahagiaan sejati akan menyertai orang-orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami mengucapkan terima kasih, kami diingatkan, menyadarkan kami bukan saja kami miskin secara rohani, bukan kami juga harus mengakui segala dosa-dosa dan kecemaran kami dengan rasa duka cita yang mendalam. Namun kami kembali diingatkan untuk datang kepadamu dengan kelemah lembutan, dengan sebuah penyerahan diri secara total di hadapanmu, ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami kembali boleh bersemangat untuk menjalani hidup yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Melalui ucapan bahagia itu menjadikan kami pribadi-pribadi yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melewati bulan ini oleh karena kasih karunia-Mu. Dan kami tetap menyerahkan perjalanan kami di bulan yang baru. Kiranya Tuhan boleh menuntun langkah kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kita terus bersemangat untuk boleh bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.